Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Cindy Agustiani, NIM 2381130009, kelas C1, semester 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sebagai bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Adapun tema yang saya angkat dalam presentasi ini adalah teknologi informasi dalam pendidikan, yang membahas peran penting teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar, khususnya dalam konteks pendidikan agama dan pembelajaran jarak jauh yang sedang saya jalani. Peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Salah satu peran utamanya adalah akses ke informasi. Teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai sumber informasi. Nah, saat ini siswa maupun guru bisa mengakses sumber belajar digital melalui e-book, video, internet, jurnal, dan media online lainnya, kapanpun dan dari manapun. Kemudian, adapun pembelajaran jarak jauh. Teknologi informasi memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Nah, seperti yang saya jalani saat ini, kuliah bisa berlangsung secara daring tanpa harus hadir langsung di kampus. Hal ini sangat membantu, terutama bagi mahasiswa yang juga sambil bekerja dan memiliki tuntutan dari tempat kerja untuk menyelesaikan studi atau mendapatkan gelar tertentu. Sementara waktu yang tersedia sangat terbatas. Dengan adanya sistem pembelajaran daring, semua itu tetap bisa dijalani secara seimbang. Teknologi juga membawa perubahan positif dengan meningkatkan interaktivitas. Berbagai teknologi informasi seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi mobile, dan platform dari menyediakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan terlibat. Nah, saat ini siswa tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi juga terlibat aktif melalui kuis online, simulasi, dan juga diskusi daring. Dan platform pembelajaran digital lainnya. Dan itu ada juga personalisasi pembelajaran. Nah, teknologi informasi memungkinkan personalisasi pembelajaran dengan menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan teknologi untuk menganalisis kemajuan siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Teknologi pun membuka ruang untuk pembelajaran kolaboratif. Teknologi informasi memfasilitasi pembelajaran kolaboratif di mana siswa dapat bekerja sama dalam proyek-proyek grup, diskusi online, atau berbagi sumber daya melalui platform daring. Ini memungkinkan siswa
untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, komunikasi, dan pemecahan masalah. Meskipun berada di tempat berbeda, berkat adanya berbagai aplikasi kolaborasi digital. Nah, maksudnya itu dimanapun siswa itu berada, dimanapun mereka berada, bisa bekerja sama dalam kelompok meskipun berada di tempat yang berbeda. Kemudian evaluasi dan pemantauan. Teknologi informasi juga digunakan untuk evaluasi dan pemantauan kemajuan siswa melalui sistem manajemen pembelajaran atau LMS, perangkat lunak manajemen kelas atau alat evaluasi daring. Ini memungkinkan. Nah, teknologi ini sangat membantu guru dalam mengevaluasi dan memantau perkembangan siswa. Jadi selain proses belajar mengajar, teknologi juga memberikan peluang besar dalam inovasi dan pengembangan kurikulum. Teknologi informasi memungkinkan inovasi dalam pengembangan kurikulum dengan menyediakan alat dan platform untuk membuat konten pembelajaran interaktif, modul multimedia, dan aplikasi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Misalnya, guru atau lembaga pendidikan kini dapat merancang konten pembelajaran yang interaktif, membuat modul berbasis multimedia, hingga mengembangkan aplikasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Kemudian dari sisi pengelolaan, dan teknologi berperan dalam menciptakan administrasi sekolah yang efisien. Nah, berbagai sistem manajemen digital digunakan untuk mengatur data siswa, mencatat kehadiran, menyusun laporan akademik, hingga menjalin komunikasi antara sekolah dengan orang tua, dan itu membuat operasional sekolah menjadi lebih rapi, terpantau, dan transparan. Kemudian di sini materi teknologi informasi dalam pendidikan ini membahas tentang bagaimana peran teknologi informasi semakin penting dalam dunia pendidikan, baik dari segi akses informasi, model pembelajaran, hingga efektivitas administrasi sekolah. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi penggerak transformasi pendidikan. Penerapan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, bentuk-bentuk interaktivitas yang baru, personalisasi pembelajaran, hingga tantangan peluang yang muncul dari digitalisasi pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran online. Bagaimana teknologi digunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran online? Yang pertama, platform pembelajaran online. Platform ini menyediakan infrastruktur untuk menyelenggarakan kursus dan materi pembelajaran secara digital.
seperti Google Classroom, kan? Kemudian manajemen pembelajaran sistem LMS, model Canvas atau Blackboard, di mana guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, mengatur kuis, dan berinteraksi dengan siswa. Kemudian yang kedua, video pembelajaran. Teknologi informasi memungkinkan pembuatan dan distribusi video pembelajaran yang memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran secara fleksibel. Video pembelajaran bisa berupa penjelasan materi, demonstrasi, atau presentasi visual. Atau bisa berupa kuliah. Kemudian video ini sangat membantu siswa dalam memahami materi karena bisa diputar ulang sesuai dengan kebutuhannya. Teknologi juga memungkinkan pelaksanaan webinar dan konferensi virtual. Teknologi informasi memungkinkan penyelenggaraan webinar dan konferensi virtual di mana guru dapat menyampaikan materi secara langsung kepada siswa dari jarak jauh. Ini memungkinkan interaksi real-time antara guru dan siswa serta memungkinkan partisipasi dalam diskusi dan pertanyaan. Ada juga diskusi dan kuis online yang bisa dilakukan melalui berbagai platform interaksi. Melalui teknologi informasi, guru dapat menyelenggarakan diskusi online dan kuis yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui fitur forum diskusi dalam LMS atau menggunakan alat kuis online seperti Kahoot atau Quizizz. Kolaborasi dan proyek tim. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi antara siswa dalam proyek tim atau tugas kelompok. Teknologi menyediakan alat kolaborasi online seperti Google Docs, Microsoft Teams, atau Slack yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam pembuatan dokumen, presentasi, atau slide lainnya dari jarak jauh. Dan yang terakhir, evaluasi dan ini guru dapat memberikan evaluasi bahkan umpan balik kepada siswa. Sistem manajemen pembelajaran evaluasi online memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa secara langsung tentang kinerja mereka dalam tugas atau ujian. Ini memfasilitasi proses pembelajaran yang berkelanjutan dan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Teknologi di peran teknologi informasi dan pendidikan ini, teknologi informasi memungkinkan akses sumber belajar yang lebih luas dan cepat seperti internet, database, digital, e-book, dan platform online. Ini memungkinkan siswa dan guru untuk belajar dari mana saja, kapan saja, tanpa terikat ruang dan waktu.
Selain itu, teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau e-learning yang sangat bermanfaat bagi siswa di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Hal ini juga mendukung model kuliah daring yang mempermudah mahasiswa yang bekerja atau punya keterbatasan waktu. Penggunaan aplikasi dan perangkat lunak edukasi. Ada berbagai aplikasi dan perangkat lunak edukasi yang tersedia untuk mendukung pembelajaran online, seperti aplikasi matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang konsep-konsep akademis dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai bidang. Tantangan penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, aksesibilitas. Meskipun teknologi informasi memungkinkan akses ke pendidikan bagi banyak orang, masih ada tantangan aksesibilitas terutama di daerah yang terpencil atau yang kurang terjangkau. Bahkan masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat teknologi yang memadai. Yang kedua, kesenjangan digital. Ini juga menjadi isu yang paling serius. Ada kesenjangan digital antara individu atau komunitas yang memiliki akses yang cukup terhadap teknologi informasi dan yang tidak. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang bisa memengaruhi kesetaraan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pelatihan guru. Ini juga perlu diperhatikan karena tidak semua tenaga pendidik, tidak semua guru memiliki keterampilan atau pelatihan yang cukup dalam penggunaan teknologi informasi untuk pendidikan. Maka pelatihan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Sangat diperlukan untuk memastikan bahwa guru dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang efektif. Kemudian, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi informasi dapat menyebabkan masalah jika ada gangguan jaringan atau kerusakan perangkat. Ketika sistem mengalami gangguan seperti jaringan internet mati atau perangkat rusak, maka proses pembelajaran bisa langsung terganggu. Dan itu dapat menghambat akses siswa ke pendidikan. Yang terakhir, privasi dan keamanan. Dalam pembelajaran daring, siswa sangat rentan jika tidak dikelola dengan baik.
maka perlindungan terhadap data menjadi hal yang wajib diperhatikan. So, privasi dan keamanan itu sangat penting. Peluang, meski ada tantangan, kita juga harus melihat peluang besar dari penggunaan teknologi dalam pendidikan. Itu yang ada akses yang lebih luas, ada pembelajaran yang dapat dipersonalisasi, ada inovasi pembelajaran, ada kolaborasi global, bahkan evaluasi dan analisis data. Pertama, akses yang lebih luas. Teknologi informasi memungkinkan akses ke pendidikan yang lebih luas, terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Ini membuka pintu bagi pendidikan jarak jauh atau online. Kemudian pembelajaran dapat dipersonalisasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pendidikan dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Sistem pembelajaran adaptif dapat memberikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Kemudian inovasi pembelajaran. Teknologi informasi memungkinkan inovasi dalam metode dan pendekatan pembelajaran. Penggunaan video, simulasi, permainan pembelajaran, dan platform interaktif dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Kemudian, kolaborasi global. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan pendidik dari berbagai belahan dunia. Ini memungkinkan pertukaran budaya, ide, dan pengalaman serta mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam masyarakat global. Dan yang terakhir, evaluasi dan analisis data. Teknologi mendukung proses evaluasi berbasis data dari hasil kuis, tugas, atau kajian bisa diolah menjadi untuk mengetahui di mana letak kelemahan siswa dan bagaimana strategi pembelajaran bisa ditingkatkan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Tidak hanya memudahkan kita mengakses materi, tapi juga mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan mengolah sistem pendidikan. Teknologi membuat pembelajaran lebih fleksibel, personal, dan kolaboratif. Sesuatu yang sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Meskipun begitu, tentu kita tidak boleh menutup mata terhadap berbagai tantangan yang muncul. Keterbatasan akses internet, kesenjangan kemampuan digital, hingga isu keamanan data menjadi hal-hal yang perlu terus kita perhatikan bersama. Namun dengan kesadaran, pelatihan, dan pemanfaatan yang tepat, teknologi bisa menjadi solusi yang sangat
menjanjikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Guru dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat tentang pentingnya teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.